Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Meliana dengan NIM 2503010053. Pada video ini, saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar pendidikan. Soal nomor 1 yaitu tentang menganalisis pandangan pendidikan sebagai transfer ilmu pengetahuan, lalu membandingkannya dengan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, serta jelaskan implikasinya terhadap praktek pendidikan di sekolah. Jadi, pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan biasanya hanya sebatas penyampaian materi dari guru ke siswa saja. Dalam pandangan ini, siswa lebih banyak menerima materi dibanding terlibat aktif. Sementara pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif. Dampaknya, pembelajaran di sekolah akan lebih banyak diarahkan pada hafalan, nilai ujian, dan tuntutan penyelesaian kurikulum. Sementara itu, konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara menyeluruh bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan karakter. Jadi, implikasinya, pembelajaran menjadi lebih aktif dan tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membentuk kepribadian siswa. Soal nomor 2 yaitu tentang menganalisis penyebab kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktek pendidikan di lapangan dari aspek struktural dan kultural. Kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktek di lapangan dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Secara struktural, kebijakan pendidikan sering bersifat top-down atau kurangnya mempertimbangkan kondisi nyata sekolah, seperti keterbatasan sarana prasarana serta beban administrasi guru, membuat tujuan ideal sulit diterapkan secara optimal. Sedangkan secara kultural masih kuat dengan budaya belajar yang berorientasi pada nilai ujian dan kelulusan, sehingga menyebabkan pendidikan karakter menjadi kurang maksimal. Contohnya, meskipun pendidikan nasional menekankan pada pembentukan karakter, praktek di sekolah masih lebih fokus pada hasil ujian daripada proses pembelajaran. Soal nomor 3 yaitu menganalisis peran pendidikan dalam perubahan sosial sebagai agen perubahan sekaligus alat reproduksi sosial. Jadi, pendidikan sebagai agen perubahan sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran, pola kritis, dan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan sosialnya. Contohnya, pendidikan mendorong kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan pendidikan bagi semua. Namun, pendidikan juga dapat menjadi alat reproduksi sosial, yaitu mempertahankan ketimpangan sosial yang sudah ada. Misalnya, akses pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh ekonomi menengah ke atas, sehingga kesenjangan sosial tetap berlangsung dari generasi ke generasi. Soal nomor 4 yaitu tentang menganalisis peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter peserta didik serta dampaknya jika salah satunya tidak berfungsi secara optimal. Jadi, keluarga itu berperan sebagai lingkungan pendidikan pertama yang menanamkan nilai dasar seperti disiplin, tanggung jawab, dan moral. Sedangkan sekolah berperan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan sikap positif melalui pembelajaran. Masyarakat berperan untuk memperkuat nilai dan karakter melalui interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Jadi, jika salah satu lingkungan tidak berfungsi optimal, pembentukan karakter peserta didik menjadi tidak seimbang. Misalnya, pendidikan di sekolah akan kurang efektif jika didukung oleh lingkungan keluarga yang peduli dan kondusif. Soal nomor 5 yaitu tentang menganalisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering itu berdampak pada guru karena mereka harus terus
harus terus-menerus menyesuaikan metode mengajar dan administrasi pembelajaran. Hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan dan beban kerja tambahan. Bagi peserta didik, perubahan kurikulum dapat menyebabkan ketidakkonsistenan materi dan metode belajar. Secara umum, mutu pendidikan bisa menurun karena fokus sekolah lebih banyak pada penyesuaian kebijakan daripada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.